Banyak tulisan, makalah, buku yang jumlahnya ratusan banyaknya sejak terjadinya peristiwa itu, menganalisis bahwa G30S adalah suatu percobaan kudeta terhadap pemerintah Presiden Soekarno. Percobaan itu gagal, karena para pelaku bertindak amaturis, tidak profesional. Banyak studi dan analisis lainnya tiba pada kesimpulan, bahwa kudeta G30S gagal, karena sengaja dirancang dan dilaksanakan sedemikian rupa, sehingga pasti gagal. Selanjutnya kegagalan G30S dijadikan dalih untuk menghancurkan PKI dan pendukungnya, seterusnya mencapai tujuan akhir, menggulingkan Presiden Soekarno dan mendirikan Orde Baru, di bawah Jenderal Soeharto. Tulisan-tulisan, studi dan analisis yang muncul itu, sedemikian jauh, dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan membeberkan fakta-fakta dan bukti-bukti serta kesaksian, untuk tiba pada kesimpulan-kesimpulan. Tapi sampai kini nyatanya masih terdapat banyak variasi mengenai apa sebenarnya G30S tersebut. Siapa dalangnya dan apa tujuan terakhirnya. Melihat demikian banyak darah yang mengalir, jutaan korban yang jatuh, setelah itu berdirinya suatu rezim otoriter Orde Baru Jenderal Soeharto yang didukung sepenuhnya oleh Barat, tidak salah kesimpulan yang ditarik banyak pakar, bahwa akhirnya yang menggondol keuntungan terbesar adalah Jenderal Soeharto. Suatu waktu, pada tahun 2001, aku sempat berkunjung ke rumah Ibu Supeni. Beliau adalah mantan anggota DPR mewakili PNI di Komisi Luar Negeri. Kemudian Presiden Soekarno mengangkat beliau sebagai duta besar, berkeliling, luar biasa berkuasa penuh Republik Indonesia. Hari itu kami berbincang-bincang panjang lebar. Beliau amat khawatir perkembangan politik selanjutnya, meskipun Soeharto sudah lengser. Dalam percakapan kami itu, ketika menyinggung peristiwa G30S, Ibu Supeni antara lain dengan tegas dan pasti menyatakan kepadaku, Kolonel Untung sudah dihukum mati oleh Pak Harto. Tetapi, siapa tak tahu, bahwa tanpa adanya gerakan Untung, Soeharto tidak akan bisa jadi presiden. Soeharto itu dulu kan bekas serdadu Knil. Ketika menjabat Panglima Divisi di Ponegoro di Jawa Tengah, dia terlibat bersama dengan usahawan Liem Siu Liong dalam suatu penyelundupan besar-besaran. Dari situ, Soeharto dilorot dan disekolahkan. Presiden Soekarno mengampuninya dan diangkat kembali. Siapa tidak tahu, tanpa Untung, Soeharto tak akan jadi presiden. Demikian Ibu Supeni. Menarik sekali pernyataan seorang sahabatku Witaryono, putra insinyur Setiadi Rekso Projo, ketika belum lama kami bertemu. Katanya, Bapak kan ditangkap Soeharto bersama 20 menteri lainnya dari kabinet Presiden Soekarno. Perhatikan, kalau yang ditangkap oleh militer itu 21 menteri kabinet Soekarno tanpa proses pengadilan apapun dipenjarakan, apa itu kalau bukan kudeta? Dalam rangka mengenangkan kembali peristiwa tahun 1965, Putri Bung Karno, Sukmawati Soekarno Putri, meluncurkan bukunya berjudul Creeping Coupe d'Etat Maijen Soeharto. Pada peluncuran di Gedung Perpustakaan Nasional, Sukmawati menandaskan, buku ini adalah kajian saya pribadi bahwa pemerintahan Insinyur Soekarno dikudeta oleh Maijen Soeharto. Dalam kesempatan mengenangkan kejadian peristiwa tahun 1965, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Pramono Edi Wibowo mengatakan, kewaspadaan terhadap komunis harus tetap dijaga, agar peristiwa gerakan 30 September 1965 yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia, tidak terulang kembali. Suatu pernyataan yang absurd dan sangat melecehkan kemampuan berpikir masyarakat kita yang sudah kritis dan analitis. Ada yang nyeletuk, pernyataan Jenderal Pramono tersebut tak beda dengan maling teriak maling. Berikut ini dipublikasikan berita sekitar peluncuran buku terbaru Sukmawati berjudul Creeping Coupe d'Etat Maijen Soeharto. Sukmawati, ayahku dikudeta Soeharto. Kamis, 29 September 2011, Menteng, Warta Kota. Putri keempat proklamator Soekarno yakni Sukmawati, meluncurkan buku Creeping Coupe d'Etat Maijen Soeharto. Buku dengan sampul bergambar Bung Karno menunjuk Soeharto itu, diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Kamis, 29 September 2011. Menurut Sukmawati, buku tersebut merupakan kajian dirinya dengan kesimpulan, bahwa ayahnya telah dikudeta oleh Soeharto. Buku ini adalah kajian saya pribadi, bahwa pemerintahan Insinyur Soekarno dikudeta oleh Maijen Soeharto. Memang sejak zaman dulu di Indonesia sudah ada kudeta. Yakni ketika Ken Arok mengkudeta Tunggul Ametung, dan juga Raja-Raja Mataram, kata Sukmawati dalam pemaparannya saat peluncuran bukunya. Dikatakannya, metode penulisannya dengan cara menulis dengan gaya detektif, seperti penulis novel Agatha Christie. Saya tulis dengan cara detektif. Saya tidak bisa sekonyong-konyong menerima data dari tokoh-tokoh GMNI. Waktu itu para tokoh GMNI berkesimpulan, sudah ada sebuah kudeta. Tapi saya menunggu waktu yang tepat untuk menulis. Sebab, usia saya waktu itu berusia 16 tahun, ujarnya.
Sukmawati tetap membaca buku tentang awal-awal jatuhnya Bung Karno. Namun menurutnya, banyak buku tidak menulis fakta sebenarnya. Saya membaca berbagai buku, baik yang ditulis penulis asing maupun penulis lokal, banyak yang berbohong tentang peristiwa yang sebenarnya. Dari kajian saya inilah yang benar, tuturnya. Buku tersebut berkisah tentang kesaksian Sukmawati Soekarno saat akhir pemerintahan Bung Karno. Bapak menangis terisak-isak saraya berkata lirih, "Kenapa Bapak dibeginikan oleh bangsa sendiri?" kata Sukmawati dalam bukunya. Buku Kriping Koup Deetat Maijen Soeharto merupakan catatan kesaksian Sukmawati Soekarno mengenai sesuatu yang terjadi dengan Bung Karno sesaat setelah terjadi peristiwa G30S. Kegundahan terhadap pencarian kebenaran membuatnya menulis buku yang sebagian besarnya menceritakan tentang penderitaan Bung Karno sejak tahun 1965 hingga akhir hayatnya. Di dalam buku tersebut diungkapkan soal penyakit ginjal sang proklamator yang semakin parah setelah terapi akupunkturnya dihentikan oleh tim medis. Begitu juga kehidupan Bung Karno pada saat hidup dalam keterasingan, jauh dari masyarakat. Di buku itu juga dituliskan tentang permintaan terakhirnya untuk dimakamkan di rumahnya di Jalan Batu Tulis, Bogor, dan ditolak oleh Soeharto.